Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sahabat, mungkin kamu pernah mengalami mencintai sesuatu secara berlebihan, terutama harta. Sehingga untuk bersedekah enggan, iya kan? Untuk berbagi kepada sesama enggan, karena merasa semua hasil kerja keras kamu. Contohnya harta, contohnya jabatan, contohnya ilmu. Karena merasa semua hasil kerja kerasmu, semua hasil kerjamu belajarmu siang dan malam, semua karena bertahun-tahun kamu menunggu mengantri untuk sampai ke jabatan tersebut. Ya, mungkin kamu pernah mengalami hal itu sehingga kamu genggam erat harta yang Allah berikan tersebut dengan cara yang berlebihan. Akibatnya, kamu enggan berbagi dengan yang lain. Ya, semua orang di dunia ini pernah mengalami, termasuk saya. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Saya punya kisah ketika Allah mengambil mobil dalam hidup saya. Saya kemudian bertanya, apakah saya betul-betul sangat mencintai mobil tersebut? Jawabannya tidak juga, hanya rasa senang aja punya mobil baru. Ya, 2 minggu kemudian Allah ambil dengan cara yang tiada terduga. Ya, mobilnya dipakai, kemudian 2 minggu kemudian katanya sudah digadaikan kepada orang lain. Saya pun mengulik ke dalam diri, saya bertanya, apakah saya sangat senang memiliki mobil tersebut? Apakah itu uangnya halal? Dan ketika saya sudah menyadari apa-apa yang harus disadari, maka ya sudah. Saya bisa melanjutkan hidup dengan seperti tidak ada apa-apa. Karena saya yakin orang tersebut nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan perbuatannya. Kemudian HP juga hilang ya. Ketika akan berangkat di Korea, baru duduk di pesawat, HP-nya yang tahu-tahu tadinya masih ada, hilang begitu saja. Kemudian file penting banget. Tahu-tahu menghilang dari komputer, sudah dicoba segala hal tetapi tetap tidak juga bisa kembali. Pasangan juga seperti itu ya. Makanya hati-hati yang terlalu mencintai pasangannya, hati-hati karena tiba-tiba Allah bisa ambil dengan cara-cara yang hanya Allah yang tahu ya. Kemudian Allah juga mengambil tim dengan cara tim mengkhianati di belakang. Kemudian Allah juga membuat harta berlalu begitu saja ya. Harta berlalu begitu saja, bukan berlalu untuk sedekah, tapi berlalu untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Yang padahal kalau hartanya itu buat disedekahkan, buat diinfakkan, buat diwakafkan, sebenarnya itu akan kembali ke diri sendiri. Namun sahabat, ketika saya sudah sadari semuanya, sudah sadari sesadar-sadarnya, maka Allah tiba-tiba dengan cara-cara yang ajaib mengembalikan lagi semua yang sudah Allah ambil dengan nilai yang berkali-kali lipat ya. Ya, dikembalikan lagi sama Allah yang kemudian akhirnya membuat saya nggak ada cara lain kecuali hidup dengan cinta sadar Allah. Apapun yang Allah berikan, ya sudah sekedarnya aja. Nggak terlalu bahagia banget ya. Juga ya nggak meremehkan juga, tetap aja ada di posisi yang netral gitu sahabat. Jadi dalam mencintai sesuatu itu, cintailah dengan cinta yang sadar Allah. Kalau kita diberikan harta sama Allah, maka kita sudah harus tahu bahwa hartanya itu harus disalurkan kemana. Jangan suka menghitung-hitung, jangan suka merasa senang dengan pengakuan orang bahwa kita punya aset ini dan itu. Aset yang sesungguhnya adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.